Halo semuanya, kembali lagi di channel Cinta Mobil TV. Saat ini saya sedang membawa Kia Sonet terbaru, segmen terbaru. Jadi mobil ini pemain tunggal ya di segmen SUV yang berukuran sangat mungil. Nah, mobil ini harganya juga sangat menarik karena harganya itu 289 juta. Artinya kalau Anda memiliki uang tersebut, Anda hanya bisa mendapatkan Toyota Yaris tipe nggak begitu tinggi lah ya, tipe menengah lah ya. Dan juga Honda Jazz RS yang tipe termahalnya. Tapi ketika Anda membeli mobil ini, itu Anda mendapatkan desain yang lebih keren, lebih fresh, tidak ada di mobil lain lah pastinya ya. Ini tampil beda banget dan sangat eye-catchy. Fiturnya juga sangat berlimpah dan material yang digunakan ini udah kayak mobil-mobil yang harga di atas 300 juta. Oke, dalam video ini kami akan membahas seperti apa impresi mengemudinya, seperti apa konsumsi BBM-nya. Karena sebelumnya, di video sebelum ini kami juga sudah membuat video first impression mobil ini, seperti apa desain dan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Linknya ada di bagian atas layar. Dan kira-kira seperti apa rasa berkendara Kia SUV termungil ini yang harganya sangat terjangkau. Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Oke, jadi kelebihan pertama yang sangat menarik perhatian saya adalah efisiensi BBM-nya. Jadi mobil ini di rute dalam kota bisa 14,3 km per liter. Jadi dengan 1 liter bisa 14,3 kilo dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan untuk tolnya itu bisa mencapai 19,8 km per liter dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Wow, itu merupakan angka yang sangat impresif mengingat mobil ini kan cc-nya juga cukup besar lah ya. Dengan dimensi yang tergolong compact ini, dia mesinnya itu 1500 cc, ya menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm dan menggunakan transmisi CVT. Nah, satu alasan kenapa mobil ini efisien karena pemilihan transmisinya juga bisa sangat efisien karena menggunakan transmisi CVT. Alhasil ketika mobil ini mungkin cruising di tol dengan kecepatan yang tinggi, mesinnya itu berupaya untuk membuat putaran mesin itu serendah mungkin. Jadi kalau misalnya Anda di kecepatan 100 km per jam, mobil ini bisa putaran mesinnya itu ya 1500-an lah ya, sekitar 1500-an, jadi bisa efisien banget. Jadi mesinnya dengan kecepatan tinggi tidak meraung dan putarannya tidak begitu tinggi. Alhasil bisa lebih efisien. Tapi walaupun tenaga dan torsinya itu kecil dan menggunakan transmisi CVT, ternyata yang menarik lagi dari mobil ini akselerasinya tidak pelan. Jadi pas kami mengetes mobil ini menggunakan Race Logic, dari 0 ke 100 bisa dengan 11,5 detik. Artinya mobil ini memiliki respon transmisi yang tergolong cepat lah ya di putaran menengah ke atas, jadi akselerasinya bisa tergolong cepat. Walaupun kalau misalnya kita bandingkan dengan Honda Jazz itu memang dia lebih cepat sedikit lah ya, dia itu bisa kalau nggak salah 10 detikan lah, artinya selisih 1 detik dibanding mobil ini. Tapi nggak apa-apa, kalau penggunaan dalam kota mobil ini saya rasa udah cukup banget untuk respon mesinnya, jadi stop and go itu enak dan tidak lemot di putaran bawah dan menengah. Asik nih mobil.
Nah, kalau kita bahas keasikan berkendara ataupun fun to drive, mobil ini juga tergolong menyenangkan karena handlingnya tajam banget. Anda misalnya pengen belok cepat gitu ya, mobil ini bisa. Karena set suspensinya memang diatur lebih kaku sedikit ya, tapi memang mengurangi sektor kenyamanan dengan bantingan yang agak kaku ini. Tapi kalau untuk bermanuver dengan mobil ini terasa enak banget. Setirnya juga sangat direct, cepat ini setirnya untuk mobil yang compact ya pastinya ya. Jadi tergolong sangat menyenangkan. Tapi memang ada sedikit yang saya komplain dari fun to drive dari mobil ini adalah posisi mengemudinya. Jadi mungkin kalau untuk postur yang 170 ke bawah itu enak lah ya nyetir mobil ini. Karena 170 ke bawah itu dia bisa maju ke depan dan setirnya dekat. Sedangkan kalau saya tuh memang lebih suka nyetir yang selonjor seperti ini. Kaki lurus, nggak ketekuk lah ya. Tapi kekurangannya di mobil ini setirnya itu nggak bisa dideketin lagi ke saya karena setirnya ini hanya memiliki fitur tilt aja naik turun, tidak memiliki fitur teleskopik ataupun maju mundur. Jadi itu aja sih sebenarnya. Ya memang sedikit masalah untuk postur yang 175 ke atas, tapi kalau misalnya Anda memiliki postur 175 ke bawah itu enak lah ya nyetir mobil ini. Oke, sekarang ke sektor kenyamanan. Yang saya rasakan mobil ini bantingan suspensinya tadi saya udah bilang agak kaku, tapi memang misalnya Anda jalan di kecepatan yang pelan gitu ya, itu agak terasa stiff lah ya untuk suspensinya. Tapi ketika Anda melaju di kecepatan tinggi, mobil ini agak mengayun dan cukup enak lah ya. Apalagi kalau misalnya Anda membawa teman-teman Anda ke mobil ini penuh gitu ya, 5 orang, itu bantingannya sedikit lebih empuk dibanding ketika Anda menggunakan mobil ini sendiri seperti saya saat ini. Dan untuk kekedapan kabinnya, road noise ya masih bisa dimaafkan lah ya ketika Anda melewati tol yang material jalannya itu konkret, itu agak berisik ya. Agak berisik, dan ketika Anda di jalanan yang rame, padat, suara kendaraan itu memang agak masuk dalam kabin. Tapi tenang, mobil ini dia memiliki speaker yang keren ya, yang suaranya detail dan agak powerful gitu ya. Sound sistemnya dia menggunakan Bose. Jadi ketika Anda di jalanan rame, Anda bisa mendengarkan lagu kesukaan Anda dengan jelas karena speakernya yang sudah bermerek lah ya dan sudah ternama. Selain itu, yang menunjang kenyamanan dari mobil ini adalah joknya. Ini joknya juga tergolong empuk ya, didudukin, semuanya full material kulit, dan juga dia sudah memiliki fan di bagian joknya. Jadi ketika Anda mungkin jalan Trans Jawa gitu ya, kan jauh, lama, panas, itu saya memang sedikit berkeringat ya di bagian punggung. Di bagian punggung tuh keringat. Tapi di mobil ini enggak sih, karena dia memiliki pendingin jok. Jadi Anda tinggal aktifkan pendingin joknya, maka punggung, area bawah sini itu akan dialirkan angin dingin. Alhasil bisa lebih nyaman lagi dan enggak kegerahan. Jadi saya senang nyetir mobil ini lama-lama sih di jalanan. Dan kalau untuk desain, jujur aja saya tidak ada komplain sama sekali. Saya suka banget dengan desain mobil ini. Terasa minimalis, futuristis, dan stylish pastinya. Ini cocok banget untuk anak muda. Dari dashboardnya, ini keren ya. Tombol-tombolnya juga praktis banget digunakan. Ada sunroof juga di bagian atas. Dan ini jet-jetannya kontras nih sama warna dari kulitnya lah ya, warna kulit joknya ataupun trim-trim yang dilapis kulit. Ini keren banget. Ditambah lagi head unitnya ini ukuran besar dan juga sudah memiliki Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi ketika Anda ingin berjalan, Anda bisa mengaktifkan Google Maps di sini. Anda bisa mendengarkan Spotify dari head unit ini dan bisa menjalankan beberapa apps dari gadget Anda. Jadi lebih dimudahkan. Dan panel instrumen juga udah keren banget ya. Tampilannya minimalis banget. Yang digital itu di bagian tengah untuk MID dan juga kecepatan mobil. Ini setirnya juga keren ya. Ini setirnya flat bottom, jahitannya warna merah, dan banyak tombol-tombol di sini nih. Tambah lagi mobil ini kan juga memiliki cruise control. Jadi ketika Anda perjalanan jauh di jalanan bebas hambatan, Anda bisa menggunakan fitur ini nih. Jadi Anda tidak perlu mengegas lagi mobilnya. Komputer yang mengatur agar kecepatan yang Anda inginkan itu tetap rata ya, tetap stabil. Jadi lebih dimudahkan lagi. Oke,
Kalau misalnya Anda memiliki HP ataupun gadget yang support wireless charging, mobil ini juga sudah menyediakan slot untuk wireless charging di sini nih. Jadi praktis banget. Oh iya, Apple CarPlay dan Android Auto-nya di mobil ini sudah tidak menggunakan kabel lagi alias wireless. Jadi lebih praktis aja sih ya, karena untuk biasanya mobil-mobil itu kan menggunakan kabel ya. Kabel itu agak ruwet aja karena bisa terbelit-belit di bagian tengah sini. Dengan wireless ya Anda bisa menyimpan di dalam glove box ini, ditaruh di belakang. HP Anda juga bisa terkoneksi dengan head unit mobil ini untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya. Oh ya, berhubung saat ini hujan, dalam kondisi hujan ya, mobil ini juga menyediakan slot untuk Anda menyimpan payung ya di sini nih. Tapi memang payungnya harus payung yang portable gitu, yang bisa dilipat-lipat jadi kecil. Ini slotnya ada di bagian samping di setiap door trim di baris pertama ini nih. Ada di kiri dan di kanan. Nah, itu bertujuan kalau misalnya dalam kondisi hujan, biasanya kan agak ribet ya ketika Anda mungkin dari luar ingin masuk ke mobil, itu kan basah banget tuh payung. Nah, kalau dalam kondisi basah Anda lipat, Anda taruh di sini, area di tengah sini dia tidak akan kena cipratan air lah ya, dan jadi lebih bersih dan lebih nyaman aja jadinya. Dan ketika mungkin Anda di dalam mobil, itu kan lebih praktis lagi ngambilnya, tinggal keluar. Karena biasanya kalau dulu-dulu saya nyimpen payung di dalam mobil itu biasanya di baris kedua sini ataupun di area bagasi. Tapi kalau di mobil ini sudah memiliki slotnya di bagian samping sini, itu akan lebih dimudahkan karena buka pintu langsung menggunakan payung. Tapi memang payungnya itu yang compact lah, yang kecil, yang besar tidak bisa dimuat di area door trimnya. Nah, kelebihan selanjutnya dari mobil ini adalah headlampnya. Jadi awalnya saya mengira, wah mobil ini pasti nggak begitu terang sih untuk headlampnya, karena dia dimensinya kecil dan compact gitu lah ya. Ternyata pas saya mengetes mobil ini di saat malam hari, itu pancaran cahayanya sangat terang untuk mobil yang compact ini nih. Jadi warnanya putih, jadi ketika Anda menggunakan low beam, itu dia pancaran cahayanya itu dia merata, fokus gitu ya. Nggak begitu menyilaukan juga sama orang yang berlawanan arah. Dan ketika Anda menggunakan high beam, saya bisa melihat sign yang sangat jauh gitu loh. Tinggal saya dim, sign jauh pun akan terlihat ya, kira-kira 300 meter ke depan itu bisa terlihat menggunakan headlamp mobil ini. Jadi bisa dibilang keren lah ya untuk headlamp mobil ini. Nah, headlamp mobil ini menggunakan LED reflektor. Jadi tidak menggunakan lagi yang namanya yang proyektor ya. Jadi cahayanya lebih banyak dan lebih menyebar gitu. Nah, Kia Sonet ini juga menawarkan visibilitas yang sangat baik keluar, karena bisa dilihat sendiri jendelanya bukan besar, di baris pertama, baris kedua juga sangat besar, windshieldnya juga enak banget untuk mandang ke depan, dan juga kaca belakang yang tergolong besar ketika kita melihat area spion. Jadi untuk Anda yang klaustrofobia ataupun fobia yang di tempat sempit, Anda bisa aman lah ya di mobil ini karena jendelanya sangat besar dan Anda tidak memiliki feel seperti terkungkung ataupun terperangkap di tempat yang kecil. Oke, jadi bagaimana menurut Anda Kia Sonet ini? Ya, secara pribadi kalau misalnya saya ingin membeli Honda Jazz ataupun Yaris baru, itu saya akan mikir-mikir lagi, karena mobil ini dengan harga yang mirip-mirip dengan Jazz ataupun Yaris, Anda bisa mendapatkan mobil yang SUV ataupun crossover, ground clearance-nya tinggi, desainnya sangat menarik, eye-catchy, dan fiturnya saya rasa ini jempolan banget. Selain itu, untuk performa, baik efisiensi maupun performa akselerasi, mobil ini juga bisa diandalkan. Jadi bisa aja kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Dengarkan juga podcast kami Kajian Roda 4 di Spotify. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.